Shalom semuanya, apa kabar? Mari kita masuk dalam pray from home dan sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kami dapat berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, dan kami juga menaikkan doa syafaat kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa, dan biarlah Tuhan melawat kami, menjamah kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Malam ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah perikop yang panjang, tetapi kita akan perhatikan dan kita bisa baca nanti berulang kali. Namun saya akan sampaikan kepada saudara sari-sarinya, dan ketika selesai saudara bisa baca ulang lagi karena ini merupakan kisah yang menarik yang disampaikan oleh Yesus dari Yohanes pasal yang ke-6. Dan dari Yohanes pasal yang ke-6 ini saudara bisa menemukan kekayaan Tuhan yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan bukan hanya menyediakan mujizat, tetapi Dia adalah sang mujizat itu sendiri dalam kehidupan kita. Dia bukan saja menyediakan yang terbaik buat kita, dan Dia adalah memang yang terbaik buat kita. Mari kita lihat dari Akulah Roti Hidup. Dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, saudara bisa temukan itu semuanya nanti. Tetapi saudara bisa lihat dari perikop-perikop sebelumnya. Kenapa bicara tentang roti hidup? Dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 berbicara mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 berbicara mengenai Yesus berjalan di atas air. Dan di Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24 berbicara mengenai orang banyak mencari Yesus. Kemudian di Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 berbicara mengenai murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Dan Yohanes 6 ayat 67 sampai 71 berbicara mengenai pengakuan Petrus. Tetapi malam ini kita akan sharing mengenai roti hidup. Yesus berkata tentang Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 48 berkata, Akulah roti hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, makanan adalah kebutuhan hidup. Dan orang-orang di Timur Tengah rata-rata mereka makan roti. Kalau di Indonesia makan nasi. Dan semua makanan yang kita makan akan membuat kita kenyang, namun akan lapar lagi. Kita makan, kenyang, lapar lagi. Namun ada makanan yang membuat kita bisa puas dan bersuka cita. Nah, ini yang kita pelajari. Dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ada kalimat-kalimat penting yang diulang terus-menerus. Ya, contohnya, aku telah turun dari surga. Diulang sepanjang 6 kali. Sangat penting dalam kalimat-kalimatnya. Dalam ayat 33, 38, 41, 42, 51, 58. Ini yang setelah saya baca berulang kali, saya menemukan ini. Dan mungkin saudara bisa menemukan dengan berbeda dengan saya. Dan yang kedua, ada kalimat yang penting. Akulah roti hidup. Ada 3 kali. Ayat 35, ayat 48, ayat 51. Kemudian berbicara mengenai hidup yang kekal. Ada 6 kali, ayat 27, ayat 40, ayat 47, ayat 50, ayat 54, dan 58. Ya, berarti kalau diulang itu menekankan sesuatu yang penting, yang sangat penting, sangat luar biasa. Nah, Yohanes menuliskan di sini begitu luar biasa sampai diulang, dan diulang. Kemudian ada kata bangkit pada akhir zaman diulang 3 kali, ayat 39, ayat 40, dan ayat 44. Nah, perhatikan saudara, ketika saudara menyimak ini, saudara nanti bisa dengarkan kembali atau sambil saudara mencatat, saudara mendengarkan kembali renungan yang saya sampaikan ini bisa di Facebook ini maupun di YouTube. Dan
Mari kita perhatikan bahwa Bapa itu adalah sumber. Seorang Bapa kalau di bumi ini, seorang ayah itu adalah sumber. Dan Bapa surgawi adalah sumber segalanya. Dalam Yohanes 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Dan kita memperhatikan lagi satu hal, yaitu pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Ada dua hal yang dikerjakan Bapa. Bapa adalah sumber, kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jadi, pekerjaan yang dikehendaki Allah bukan pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari. Itu menghasilkan berkat, menghasilkan upah, namun itu semua bisa hilang. Tetapi pekerjaan yang sejati adalah benar-benar percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada Yesus. Inilah intinya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan beroleh banyak hal. Dan inilah yang akan saya berikan buat kepada saudara dari Akulah Roti Hidup. Yang pertama, datang kepada Yesus beroleh kepuasan. Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Makanan yang kita makan sehari-hari membuat kita lapar. Kenyang dan lapar lagi. Tetapi ketika kita makan dari roti hidup, tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya puas. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Wow, luar biasa sekali di sini kita bisa melihat bahwa ada kata hidup kekal, ada bangkit pada akhir zaman, turun dari surga, akulah roti hidup, dan ini yang diulang-ulang. Kekasih Tuhan, kita datang kepada Yesus tidak akan lapar. Kita datang kepada Yesus tidak akan haus lagi. Dan rasa lapar dan haus kita akan kebenaran, akan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari, Tuhan puaskan. Dan ini yang berita yang sangat baik. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tidak akan membuang kita. Yesus tidak akan melupakan kita. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Hal yang pertama yang kita pelajari adalah datang kepada Yesus beroleh kepuasan. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah datang kepada Yesus? Ketika Anda punya masalah, apakah Anda datang kepada Yesus? Ketika Anda bersuka cita, apakah Anda bersyukur kepada Yesus? Apakah ketika Anda di dalam himpitan Anda berseru kepada Yesus? Dan segala yang terbaik dari Yesus, Tuhan Yesus sudah sediakan buat saudara. Orang yang datang kepada Yesus pasti beroleh kepuasan. Mari datang kepada Yesus dengan motivasi hati yang benar, dengan niat yang benar, maka kita akan beroleh kepuasan. Hal yang pertama, datang kepada Yesus beroleh kepuasan. Hal yang kedua, percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 41 sampai 47. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?
Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Banyak orang tidak setuju kepada Yesus. Banyak orang meremehkan Yesus. Oleh sebab itu mereka karena tidak setuju, meremehkan Yesus, mereka tidak percaya. Sehingga mereka tidak beroleh jaminan hidup yang kekal. Yesus memberitakan dirinya kepada orang-orang Yahudi supaya mereka tahu bahwa orang yang berhadapan dengan mereka ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mereka nggak percaya karena mereka melihat bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria. Kekasih Tuhan, percayalah kepada Yesus, Anda beroleh jaminan hidup kekal. Dan ini yang perlu kita pahami, bahwa Yesus sudah menyatakan dirinya kepada orang Yahudi dan Yesus ditolak. Maukah Anda menerimanya? Apakah Anda juga ikut-ikutan menolak? Berbahagialah orang yang percaya, berbahagialah orang yang benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan, sekalipun ia belum melihat Tuhan. Hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus, beroleh hidup bersama Yesus selamanya. Yohanes 6 ayat 48-51. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kekasih Tuhan, tinggal di dalam Yesus beroleh kehidupan bersama dengan Yesus. Makan roti artinya tinggal di dalam Yesus. Ketika kita bergaul dengan Yesus, kita tinggal di dalam Yesus. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus, artinya kita hidup bersama dengan Yesus. Ada jaminan hidup kekal. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita beroleh kepuasan. Kita datang kepada Yesus, kita beroleh kepuasan. Ketika kita percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita hidup bersama dengan Yesus. Akulah roti hidup. Terimalah roti hidup itu yang menghidupi saudara, sehingga saudara tidak akan lapar lagi. Akulah air hidup, kata Tuhan. Barang siapa minum dari airku, ia tidak akan haus lagi. Datanglah kepada Sang roti dan air hidup, sehingga saudara dikuatkan, dipuaskan rasa lapar dan dahaga saudara. Pertanyaan-pertanyaan tentang Dia dapat saudara ceritakan kepada Dia, maka Dia akan menjawab satu demi satu kepada saudara. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa kita. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita malam ini, ada sebuah berita bahwa Pendeta Edi Chandra, gembala dari Rock Sampit, baru saja berpulang, dan kami dari Rock Jajak turut sepenanggungan atas berpulangnya Bapak Pendeta Edi Chandra. Kiranya keluarga dan jemaat Rock Sampit dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami, mereka yang mendengarkan dan memperhatikan, menyimak firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah kami makin hari makin kenal Sang Roti Hidup, yaitu Yesus. Dan kami percaya ketika kami menerimanya, kami beroleh kepuasan. Ketika kami datang dan menerimanya, kami beroleh kepuasan. Ketika kami percaya kepada Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami juga bersyukur bahwa ketika kami hidup bersama dengan Yesus,
kami beroleh jaminan kehidupan akan masa depan untuk selama-lamanya tinggal di kerajaan-Mu, di surga yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami bersyukur, biarlah setiap kami semua yang sedang berdoa bersama-sama, kami beroleh kekuatan baru, kami beroleh penghiburan, kami beroleh pertolongan. Tak lupa kami berdoa buat keluarga dari Pendeta Edi Chandra yang ada di Rock Sampit yang meninggal hari ini. Biarlah keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, hamba-Mu pernah melayani di Rock Jajak dan hamba-Mu pernah melayani bersama-sama di berbagai tempat, dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menerimanya dan memberikan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pengembalaan di Rock Sampit dapat dilanjutkan oleh keluarganya dan oleh pengerja yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami sekarang berdoa buat rekan-rekan kami yang hari-hari ini bekerja, melayani di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di dunia medis. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah rekan-rekan kami sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai guru, dosen, juga sebagai dokter, juga yang menjadi perawat, kami berdoa buat mereka semua ya Tuhan. Di tempat-tempat di mana mereka bekerja, baik yang ada kerja di toko, di apotek, di gudang, yang ada di dunia pertanian, perkebunan, bahkan di industri-industri pertambangan dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah rekan-rekan kami yang sedang bekerja dan giat bekerja, mereka setiap hari menjaga protokol kesehatan, dan kami berdoa biarlah rahmat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan yang datang dari Tuhan turun atas mereka semua, sehingga mereka terluputkan dari segala macam mara bahaya. Tetapi datanglah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, dan biarlah setiap orang yang mereka layani, mereka dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang mengalami sakit. Kami teringat ada seorang rekan, seorang oma ikut. Kami berdoa ya Tuhan, jamah tubuhnya, jamah kakinya khususnya, biarlah hari-hari ini ibu ikut atau oma ikut ini beroleh kekuatan yang datang dari Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ama Maria yang sedang terbaring di Singapura. Kami berdoa Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkan kesehatannya, sehingga di bulan ini kami akan mendengar kabar Ama Maria beroleh kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatannya, dan biarlah dalam hari demi hari yang ia hadapi, ia jalani, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami minta kesembuhan, pemulihan juga turun buat Pak Selamat yang ada di Jajak. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa buat saudara kami Yohanes Edi yang ada di Jajak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah saudara kami Yohanes Edi, istrinya Mbak Dewi, dan keluarga besar yang hari-hari ini sedang ada di rumah, Tuhan menjamah kesehatan mereka, terutama papanya yang ada di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan sehingga dapat pulang bersama-sama, tinggal di rumah bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa, kami bersyukur buat mama dari Pak Yohanes Edi sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah keluarga ini pun bisa menjadi kesaksian di mana mereka menikmati kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudari yang menyepot, mendukung kebutuhan hidup mereka sehari-hari di saat mereka tinggal di rumah. Terima kasih ya Tuhan, pertolongan-Mu sungguh ajaib buat keluarga Yohanes Edi. Kami bersyukur dan berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang ada di berbagai kota, di berbagai negeri,
yang sedang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur Yesus, karena Tuhan adalah Yehova Rafa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat anak-anak yang sedang sekolah maupun para mahasiswa-mahasiswi. Kami berdoa mereka mempersiapkan diri dalam ujian akhir semester yang akan mereka hadapi beberapa hari mendatang. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan kecerdasan, kekuatan buat mereka, dan mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu buat bangsa negeri Indonesia. Pertolongan-Mu sungguh indah, pembelaan-Mu sungguh ajaib, penjagaan-Mu atas negeri Indonesia sungguh luar biasa. Biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Dan biarlah lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, negeri Indonesia dibawa kepada era yang baru, dibawa kepada perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa aparat militer, TNI dan Polri bekerja sama untuk menjaga negeri Indonesia aman, tertib, dan kami percaya tiap-tiap kali ada demo, tiap-tiap kali ada kerumunan dapat mereka tangani dengan baik dan persuasif. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami percaya ketika kami akan beristirahat, Tuhan melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Turunkan berkat-Mu buat kami semua ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.